Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, ekonomi Indonesia terancam gagal untuk tinggal landas menjadi negara maju dengan berbagai tantangan yang saat ini tengah kita hadapi. Mulai dari ancaman inflasi, normalisasi anggaran hingga kondisi ekonomi global yang dibayang-bayangi oleh resesi. Karena itulah saat ini ekonomi Indonesia darurat sumber baru pertumbuhan ekonomi yang dapat membesarkan kapasitas perekonomian. Janji pengembangan kekayaan maritim yang punya potensi besar hingga kini dirasakan masih belum optimal. Namun, apakah potensi kekayaan laut Indonesia itu cukup untuk mengantarkan Indonesia untuk tinggal landas? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges, ekonomi baru, ekonomi biru. Dan malam ini telah hadir di Grand Studio Metro TV bersama kita 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Anastasia Rita Tisyana. Bu Ana, selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Rektor Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Rina Indiastuti. Bu Rina, selamat malam. Telah hadir juga bersama kita Penasihat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Sarwono Kusuma Atmaja. Pak Sarwono, selamat malam. Dan juga nanti bersama kita hadir dari luar studio Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid. Dan sebelum kita mulai diskusi malam ini, mari kita simak ulasan berikut ini. Ekonomi Indonesia terancam gagal lolos jebakan kelas menengah pada 2036 jika tidak memiliki sumber pertumbuhan baru ekonomi. Pada 2036 diproyeksi Indonesia akan masuk ke negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita mencapai lebih dari 12.000 dolar Amerika. Namun target tersebut harus dicapai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% tiap tahunnya. Sementara pandemi COVID-19 yang diikuti dengan gejolak ekonomi global berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Belum lagi gangguan rantai pasok global membuat berbagai negara semakin fokus pada ketahanan ekonomi di dalam negeri dan mendorong laju inflasi merambat ke seluruh dunia. Di tengah karut-marut ekonomi global, pengembangan sektor ekonomi baru kian mendesak agar Indonesia mampu lolos jebakan kelas menengah. Salah satunya adalah di sektor kelautan yang saat ini hanya berkontribusi kurang dari 3% bagi perekonomian. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Laut Indonesia yang memiliki luas 2/3 wilayah diharapkan mampu menjadi sumber ekonomi baru yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Namun bagaimana mengelola kekayaan laut agar mampu menjadi basis baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Saya ingin langsung bertanya ke Ibu Rina. Bu Rina, saat ini kita menghadapi banyak sekali ketidakpastian ya Bu. Kita melihat kondisi geopolitik, geoekonomi itu serba tidak pasti. Kita masih berjuang untuk memulihkan diri dari COVID. Kemudian kita melihat ada ketegangan antar negara-negara besar. Masih ada perang Rusia-Ukraina. Lalu kita melihat juga kelas menengah atau golongan menengah di Indonesia ini cukup besar. Apakah kita masih punya harapan, Bu, untuk kemudian ada pertumbuhan atau sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi? Ya, baik, Mas Leo, selamat malam. Kita harusnya begitu ya, cepat bangkit. Kita tahu kemarin pandemi COVID-19 2,5 tahun lebih ya. Lalu pemulihan ekonomi berjalan, tapi kita sangat paham pertumbuhan ekonominya kan lambat ya. Nah, padahal
dari target pertumbuhan ekonomi misalnya tahun 2022 itu kan 5,2%, tahun 2023 5,3%, capaiannya kan di bawah 4%. Nah artinya apa? Bangkitnya itu harus lebih cepat plus mencari peluang baru. Nah, peluang baru itu kita punya karena sumber daya alam kita yang sangat luas. Laut adalah salah satunya dengan kandungan laut di dalamnya, bukan hanya bukan hanya pangan, tapi dia bisa juga bahan farmasi, kesehatan, juga olahan makanan. Jadi ke depan kalau kita alami krisis pangan, ini bisa menolong juga ya. Jadi itu adalah sumber pertumbuhan baru kalau menurut saya. Sumber pertumbuhan baru ekonomi dari laut yang tadi kita bilang adalah ekonomi biru itu, Bu Rina. Betul. Apakah memang bisa dengan cepat juga kita olah, kita pakai supaya kemudian kita tidak hanya bersandar atau mengandalkan daratan, atau memang butuh waktu akhirnya ekonomi biru ini menjadi prioritas yang kesekian? Bagaimana, Bu Rina? Jujur memang perlu waktu. Kita bisa bayangkan lautan yang begitu luas, dalamnya begitu dalam, pasti kita harus cermat ya. Betul. Nah yang kami usulkan itu adalah sebetulnya bagaimana pendekatan atau strategi itu. Pertama bahwa laut punya potensi ekonomi, yes. Bahkan World Bank itu memprediksikan nilai ekonomi perikanan kita itu 27 billion US dollar. 27 miliar dolar? Ya, itu secara hampir 370 triliun ya. Oke. Kalau kita potensinya kita gali dan menciptakan lapangan pekerjaan 7 juta. Oke. Dan dijanjikan kalau kita olah dengan baik krisis pangan bisa kita atasi karena kalau didorong sumber pangan adalah berbasis protein ikan, maka itu salah satu diversifikasi pangan yang bagus. Jadi itu antara lain. Jadi sebetulnya perlu waktu, tetapi kita harus optimis. Nah sekarang caranya bagaimana? Nah sekarang kesempatan. Satu adalah kita punya sumber daya manusia, lalu kita eranya digital. Betul. Lalu kemudian juga kita belajar dari negara lain bahwa R&D dan inovasi menjadi salah satu cara. Kunci ya? Kunci. Karena kalau kita tidak sandingkan dengan itu semua, kalau hanya konvensional kita ambil olah, tampaknya akselerasinya nggak mungkin ya. Jadi kami menawarkan adalah sebetulnya ekonomi biru yang sekali lagi potensinya di laut, tetapi bagaimana kita mengekonomisasikan itu dengan digital tadi. Baik. Gitu. Pak Sarwono, kalau melihat kondisi ekonomi sekarang, Pak, kan kita sering disebut negara agraris. Walaupun Pak Jokowi kita ingat betul di dalam pidato di awal pemerintahan periode kedua mengatakan tidak mau lagi memunggungi laut. Benar-benar 2/3 laut itu akan diolah. Kalau melihat kondisi sekarang, seberapa urgent untuk pemerintah, Pak, mencari sumber baru pertumbuhan ekonomi yang kita lihat ada potensinya di ekonomi biru ini? Jadi begini Bung Leo ya. Seringkali apa yang kita bicarakan hari ini itu merupakan kepanjangan dari apa yang kita pernah bicarakan 3 tahun yang lalu, katakanlah begitu ya. Oke. Nah, tapi sayangnya selama 3 tahun ini begitu banyak perubahan yang terjadi, sehingga kita mesti bikin skenario baru sebetulnya. Nah, apa sih yang terjadi? Tadi yang disebut oleh Bung Leo sendiri itu sudah disebut ya, ada pandemi, gitu, ada konflik. Saya tambahkan lagi ada percepatan perubahan iklim. Di samping itu juga ada kemajuan pesat dalam penggunaan teknologi digital. Yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga ada mudaratnya juga gitu ya. Ada mudarat ya? Oke. Nah ini yang tidak terbaca 3 tahun yang lalu. Jadi kalau mau lihat ke depan sekarang, kita harus baca sejak titik ini. Tapi masalahnya apa? Biar kata kita mikir keras dan cerdas, gak akan kebaca. Tidak akan? Tidak akan terbaca. Oh. Kita ini dalam keadaan tidak tahu apa yang akan terjadi ya dengan dunia yang kita huni ini. Oke. Nah kondisi ini yang dalam bahasa asingnya sering disebut sebagai kondisi VUCA.
Yes. ya, volatile, Iya. bergejolak gitu ya, Uncertain. gitu, kemudian kompleks, Yes. kompleks itu ruwet lah ya, Iya. dan juga ambiguous, tidak berbentuk. Nah, itu orang-orang yang sering ngomongin ini tuh akhirnya mentok juga dengan istilah VUCA itu. Oke. Mereka keluarkan istilah lain yang lebih serem, namanya BANI. BANI itu singkatan dari brittle itu mudah patah. Iya. Gitu. A-nya tuh anxious, Iya. bikin Gelisah. bikin tidak tentram gitu. N itu adalah apa ya N itu? Iya. Badi. Jadi semua Non-linear. ini- Oh, oke. Tidak linear. Iya, Jadi iya. tidak Non-linear, runtut. iya. Nah, I-nya tuh incomprehensible. Nah, jadi menurut saya dalam situasi seperti ini, Baik. kita harus menajamkan diri untuk berfokus pada apa yang hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia yang harus kita perhatikan gitu. Baik. Kalau saya sih ngitungnya cuma 3, Iya. itu makanan, gitu, air, Oke. energi, Baik. gitu. Iya. Dan apa hubungannya dengan ekonomi biru ini? Karena kita negara kepulauan, maka kita harus menghitung juga sumber daya yang kita miliki Oke. sesuai dengan jati diri kita sebagai negara kepulauan, dan kita sangat jarang menoleh Oke. kepada potensi di luar apa yang diimajinasikan oleh kita sebagai suatu apa ya Baik. pemandangan Iya. agraris gitu Iya. ya. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Sarono. Bu Ana, kan sekarang sudah ada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kemenko Marves, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi kalau bicara mewujudkan potensi yang tadi sebetulnya besar sekali, hambatan utamanya itu apa, Bu? Untuk kemudian ekonomi biru ini benar-benar kita manfaatkan. Jadi kalau hambatan sebetulnya bukan di sumber daya ya. Kalau sumber daya kelautan dan perikanan itu kan kita sangat Sumber daya alamnya melimpah. iya, sumber daya alam yang melimpah. Sebetulnya sumber daya manusianya juga sebetulnya banyak yang bisa sebetulnya mengelola laut. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, apa yang menjadi hambatan itu adalah memang cara kita mengelola lautnya ini belum baik. Gitu. Seperti contohnya, kalau kita bicara tentang ekonomi biru, mungkin orang selalu menganggap bahwa yang namanya ekonomi biru itu harus selalu mengedepankan atau mendahulukan ekonominya. Tapi kita sering lupa bahwa ekonomi itu juga sering menyebabkan ekologi itu rusak. Iya. Ya kan, ekosistemnya rusak. Merusak Jadi alam, ya. kalau buat kami dari KKP ini, kita melihat ekologi ini harus dijaga dulu sebenarnya. Laut ini harus dijaga dulu, otomatis kalau lautnya ini sehat, kemudian terjaga, terus kemudian otomatis sumber dayanya juga terjaga dengan baik, ya secara tidak langsung juga nanti sumber daya ekonominya sendiri kan juga akan baik dan akan nilainya akan tinggi gitu secara ekonomi. Iya. Apakah memang benar ekonomi biru ini akan bisa menjadi ekonomi baru? Kita akan bahas di bagian berikut dan kita akan pertajam sebetulnya kita mau atau tidak mengolah ekonomi biru ini. Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.